Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Polisi menangkap Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo terkait dugaan penipuan robot trading ATG. Polisi sebut kerugian korban mencapai 9 triliun rupiah. Polisi menangkap Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo terkait dugaan penipuan robot trading ATG. Wahyu ditangkap setelah korban melaporkan tak bisa mengambil dana investasi sejak tahun 2022. Kapolda Jatim, Irjen Tony Harmanto menyebut total kerugian akibat penipuan robot trading Wahyu mencapai 9 triliun rupiah. Rekan-rekan, ya, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan tidak hanya di Indonesia. Nah, jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain, ya. Dari hasil keterangan sementara, rekan-rekan, ya, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan tidak hanya di Indonesia. Nah, jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain, ya. Modus tersangka melakukan manipulasi dengan menjual produk minuman kesehatan yang mendapatkan bonus robot trading. Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo meraup keuntungan mencapai 9 triliun rupiah. Korban berjumlah 25.000 orang dari Indonesia dan luar negeri. Polisi juga menjerat tersangka Wahyu Kenzo dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Saat ini, pihak kepolisian masih menelusuri aset tersangka hasil dari penipuan robot trading. Sebelumnya di tahun 2022, kasus robot trading sempat menyita perhatian masyarakat. Awal tahun 2022, kasus investasi bodong Fahrenheit merugikan 700 anggotanya hingga 5 triliun rupiah. Kasus lainnya yaitu DNA Pro dengan total kerugian mencapai 97 miliar rupiah. 12 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, penipuan robot trading terungkap tahun 2022 ketika para korban tak dapat menarik dana investasinya. Bagaimana perkembangan kasus yang melibatkan Crazy Rich Surabaya ini? Kita berbincang dengan Kapolresta Malang, Kombes Budi Hermanto. Pak Budi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Budi, bagaimana awal kasus ini, Pak Budi? Ya, terima kasih. Awalnya kita mendapat laporan dari masyarakat dalam hal ini salah satu korban melaporkan kepada Polresta Malang Kota tepatnya tanggal 23 September 2022. Nah, atas dasar laporan tersebut, penyidik Polresta Malang Kota bersama Polda Jawa Timur melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ada dugaan tindak pidana robot trading ataupun yang berawal dari perkara tanah. Nah, setelah perkara tanah ini tidak diselesaikan pembayaran oleh terlapor, ini diberikan presentasi untuk korban ini bisa menginvestasikan kepada trading ATG. Sehingga pada saat yang bersangkutan korban ini melakukan invest dana kepada ATG, juga tidak bisa dilakukan withdraw sebesar awalnya itu penarikan 25.000 US dollar, tetapi karena terlalu besar diberikan slot untuk 2.000 US dollar, tapi sampai dengan sekarang juga tidak bisa ditarik. Oke, kalau dibilang jumlah total kerugiannya sampai 9 triliun rupiah, ada berapa banyak korbannya, Pak Budi? Ya, ini informasi dari tersangka pada saat kita lakukan wawancara ataupun pemeriksaan. Yang bersangkutan menyampaikan untuk korban menurut database mereka 20.000 sampai dengan 25.000 member. Nah, member ini kalau dikalkulasikan lebih kurang sudah menginvestasikan lebih kurang sekitar 9T sampai dengan saat ini. Nah, kami juga karena yang bersangkutan baru kita amankan karena tidak dipanggil 2 kali tidak hadir, kita perintah membawa, kita periksa sebagai saksi, setelah itu gelar perkara penetapan tersangka, kita periksa sebagai tersangka, setelah itu kita lakukan penahanan. Nah, ini kami masih butuh waktu untuk pendalaman terhadap 20.000 ataupun 25.000 member serta 350.000 akun yang ada di ATG ini.
Oke, dengan 20.000 sampai 25.000 korban dengan nilai total kerugian hampir 9 triliun rupiah, sudah ada berapa tersangka, Pak Budi? Ya, sejauh ini kami masih baru menetapkan satu tersangka, yaitu saudara Wahyu Kenzo. Di dalam perkara ini ada beberapa saksi yang sudah kami ambil keterangan, yaitu saksi pelapor, beserta karyawan, serta dari perusahaan dari ATG sendiri. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan kepada bank, salah satu bank, termasuk kantor pos. Kami sudah melakukan pemeriksaan kepada saksi ahli Undang-Undang ITE, Kementerian Perdagangan, serta Bapepti. Kami juga akan menelusuri persoalan ini sampai dengan siapa yang terkait tentang yang bertanggung jawab terhadap perkara-perkara ini. Pak Budi, dalam kasus seperti ini kan biasanya ada kemudian upaya untuk menghilangkan aset. Sudah ada berapa banyak aset yang disita? Ya, ini kami masih mendalami karena kami juga sudah berkirim surat dengan PPATK dan Polda Jawa Timur melalui Ditreskrimsus. Kami juga akan mencoba menelaah karena kan memang butuh waktu ya untuk penelusuran aset, termasuk tersangka ini juga kita amankan dengan pemeriksaan yang maraton. Kita juga memberi ruang sehingga pemeriksaan terhadap aset-aset, terhadap kompensasi kepada korban ini juga lagi kami coba untuk pemeriksaan lanjutan. Baik, terima kasih Kapolresta Malang Kombes Budi Hermanto telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Terima Malam. kasih.